Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk pertemuan kami lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, memampukan kami untuk mengerti firman yang kami baca dan dengar bersama-sama, sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, bacaan kita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 19. Tapi saudara, karena bacaan ini cukup panjang, kita hanya akan membacakan atau saya hanya akan membaca dari ayat 16 sampai 19. Demikian. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyerah yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Demikian saudara pembacaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang wanita yang sedang menunggu di bandara untuk suatu perjalanan pada suatu malam. Karena masih ada beberapa jam sebelum jadwal penerbangannya tiba, ia ingin mengisi waktu luangnya dan ia pergi ke sebuah toko. Ia membeli sebuah buku dan sekantong kue di toko bandara tersebut. Lalu kemudian ia duduk di sebelah seorang laki-laki. Sambil duduk, wanita tersebut membaca buku yang baru saja ia beli itu. Dalam keasikannya tersebut, saudara-saudara, untuk sesuatu yang ia senangi, karena keasikannya ia terus membaca buku, dan kemudian dengan keasikannya ia sekaligus mengambil kue yang ada di antara wanita itu dan seorang lelaki yang duduk di sebelahnya. Ketika wanita ini mengambil kue yang ada di antara mereka, si laki-laki juga mengambil kue dari bungkusan yang sama. Saudara, wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Dalam hatinya, biarlah. Mungkin lelaki ini sedang lapar dan hanya ingin untuk mencicipi kuenya. Itu saja. Saudara, ia membaca
Sambil mengunyah kue, ia melihat jam. Sementara si laki-laki yang pemberani itu mulai menghabiskan kuenya. Ia semakin kesal, sementara menit-menit berlalu dengan keadaan yang seperti itu. Wanita itu pun sempat berpikir, kalau saja aku bukan orang baik, sudah kutonjok mukanya. Sebab apa, saudara? Sebab setiap kali wanita itu mengambil satu kue, si lelaki itu juga mengambil satu kue. Dalam hatinya, ia berkata, ini mau manas-manasi. Dia mau memanas-manasi saya. Tapi dengan sabar, wanita itu hanya mengelus-ngelus dadanya saja. Sabar, sabar. Nah, ketika tinggal satu buah kue lagi yang tersisa, ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki itu. Kemudian ia menoleh kepada laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian dengan tersenyum dan mengambil satu kue itu. Ia membagi dua, separohnya kemudian ia berikan kepada wanita itu, dan separohnya lagi ia makan. Si wanita itu dengan jengkel, ya ampun, orang ini berani sekali. Belum pernah rasanya ia sejengkel itu. Belum pernah rasanya ia sekesal itu. Kemudian ia menghela nafas lega karena pada saat itu terdengar pengumuman bahwa pesawatnya siap untuk berangkat. Ia kemudian mengemas barang-barangnya, memasukkan dalam tas, dan menuju ke pintu boarding. Saudara yang dikasihi Tuhan, laki-laki itu tetap duduk di kursi itu, sedang wanita ini meninggalkan laki-laki tanpa berkata apa-apa, apalagi terima kasih. Tetapi ia pergi dengan penuh kejengkelan. Nah saudara, wanita ini kemudian naik ke pesawat, dan setelah menemukan nomor tempat duduknya, ia kemudian duduk, merapikan duduknya, dan kemudian ia ingin melanjutkan membaca buku yang tadi ia baca. Ketika ia merogoh tas di mana ada bukunya, ternyata ia memegang sebuah bungkusan, yaitu kue yang dibelinya tadi. Ia sangat terkejut. Ia kaget. Wah, ini kue saya masih di dalam tas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia berkata, kok kueku masih di sini? Jadi kue tadi adalah milik lelaki itu. Dan ia mencoba berbagi kepadaku. Aku merasa jengkel dan menuduh dia sebagai pencuri kueku karena dia tidak pamit, tidak minta izin, tahu-tahu mulai makan kueku. Ternyata sesungguhnya akulah yang kasar. Akulah si pencuri kue itu.
aku tidak berterima kasih. Akulah yang bersalah. Perempuan itu sadar, tetapi sudah terlambat, saudara-saudara. Terlanjur menuduh orang lain yang salah. Ia merasa benar dan yang lain salah. Saudara, peristiwa itu mendatangkan rasa malu yang tak terhingga, penyesalan dan rasa bersalah kepada perempuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mudah menyalahkan orang lain. Dan kita selalu merasa bahwa kitalah yang paling benar. Kita menganggap orang lainlah yang salah dan kita yang benar. Saudara-saudara, perhatikan bacaan kita tadi. Ketika Ahab bertemu dengan Elia yang sudah lama dicarinya untuk dibunuh sebagai orang yang dianggap bersalah, Raja Ahab berkata di ayat 17, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ahab merasa benar dan tidak bersalah atas bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi dan melanda Israel. Ahab, sang raja, telah mengerahkan segala daya, segala upaya untuk mencari Elia yang menurutnya sebagai orang yang harus disalahkan. Ia menuduh Elialah penyebabnya. Elialah yang salah. Dan setelah bertemu, Ahab menegaskan lagi bahwa Elialah yang salah. Maka saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi kita mendengar, kita membaca jawaban Elia ayat 18. Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Yang bersalah sesungguhnya bukan Elia, tetapi Raja Ahab dan kaum keluarganya yang telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Ahab dan keluarganya telah meninggalkan Tuhan dan beralih kepada dewa Baal. Mereka percaya kepada nabi-nabi palsu. Itulah saudara-saudara penyebab yang dilakukan oleh Tuhan untuk menghukum Israel sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan. Ahab dan kaum keluarganya tidak menuruti Tuhan. Tidak mendengar nabi-nabi dari Tuhan seperti Elia. Bahkan ada nabi berjumlah 100 orang dibunuh oleh Raja Ahab. Dan Elia yang menjadi target selanjutnya. Mereka hanya mendengar nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal yang menyenangkan diri mereka sendiri. Ayat 19 dikatakan, nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Mereka dipelihara
untuk memberikan apa yang dikehendaki oleh raja dan kerabatnya, bukan yang dari Tuhan. Ahab dan keluarganya tidak menuruti Tuhan, sehingga terjadilah peristiwa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran kemudian terbukti bahwa Ahablah yang salah, bukan Elia. Elia kemudian mengalahkan 400 nabi Baal. Kebenaran akhirnya muncul di kemudian hari atas pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita berhati-hati dalam bertindak, tidak mudah membenarkan diri seperti wanita tadi dan juga Raja Ahab, juga tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menuduh orang lain yang berbuat salah. Yang benar kita belum tentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah, maka kita akan malu pada akhirnya. Oleh sebab itu, mari belajar dari firman Tuhan ini. Kita senantiasa berhati-hati di dalam bergaul dengan sesama. Jangan menuduh sembarangan, jangan memvonis sembarangan, mereka yang salah dan aku yang benar. Tetapi dengan bijak, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang maha benar, sehingga kita tidak menjadi malu di kemudian hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak boleh dengan mudah menuduh sesama kami bahwa merekalah yang salah dan kami yang benar. Kiranya kami belajar dari firman Tuhan tadi bahwa kebenaran pasti muncul, tetapi kiranya kami tidak menjadi orang yang malu karena kami salah menilai. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami saat ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.